analisis yang kalian lakukan berkaitan dengan sebuah penelitian yang di dalamnya ada hubungan sebab akibat ya secara ilmiah. Nah, Jihan, ini karena memang topik dan temanya sama, yaitu berkaitan dengan artificial intelligence ya yang memang sekarang sudah dikembangkan. Dan kita, kalau Bapak itu masih sebagai pengguna ya, pengguna user, bukan sebagai developer ya. Nah, Bapak nggak tahu kalian adalah tertarik untuk menjadi seorang pengembang atau developer atau masih di bagian pengguna nih. Nah, kalau sekarang kan yang kalian analisis ya, analisis terutama untuk yang pertama dari Jihan, analisis jurnal Rahmat Fadilah mengenai penggunaan AI pada mahasiswa psikologi dalam meningkatkan kesehatan mental ya. Jadi variabelnya adalah berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, kemudian untuk Marcel, kalau Marcel itu AI dalam hal industri ya. Jadi dampak ataupun apanya nih yang akan disampaikan oleh Marcel ya. Ini kalau judulnya punya Marcel itu berkaitan dengan peran AI terhadap kinerja industri kreatif. Oh, industri kreatif ya. Industri kreatif di Indonesia. Oke, baik. Ini dimulai dari Jihan terlebih dahulu ya, yang berkaitan dengan kesehatan mental dalam penggunaan AI yang sudah dilakukan oleh penelitian. Ya. Oke, silakan. Baik, jadi dalam analisis jurnal Rahmat Wadila mengenai penggunaan AI pada mahasiswa psikologi UMB atau Universitas Muhammadiyah Bandung dalam meningkatkan kesehatan mental. Jadi dalam abstraknya tertulis bahwa tujuan penelitiannya yaitu menggambarkan penggunaan AI pada mahasiswa psikologi di Universitas Muhammadiyah Bandung dalam meningkatkan kesehatan mental. Dan dalam metode penelitiannya melakukan dalam metode kualitatif dengan studi kasus, di mana berdasarkan 3 partisipan, 3 mahasiswa psikologi, dan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. Analisis datanya juga meliputi 3 bagian, yaitu reduksi, klasifikasi, dan kesimpulan. Di bagian hasil penelitiannya, AI membantu menyelesaikan tugas kuliah dengan mudah dan cepat. Dan AI juga berfungsi sebagai media peningkatan kesehatan mental melalui informasi dan alat diagnosis. Dampak negatif penggunaan AI juga tercantum dalam abstrak, yaitu risiko ketergantungan terhadap AI, adanya risiko penurunan interaksi sosial, dan perilaku self-diagnosis yang beresiko karena informasi AI mungkin tidak sepenuhnya akurat. Kedua, dalam metode penelitiannya, yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Berdasarkan partisipan 3 mahasiswa psikologi dan dilakukan dengan wawancara terstruktur. Di bagian hasil penelitiannya, AI dapat membantu menyelesaikan tugas kuliah dengan mudah dan cepat dan berfungsi sebagai media peningkatan kesehatan mental melalui informasi dan alat diagnosis. Terdapat beberapa tabel, yaitu responden pertama menjawab bahwa ChatGPT berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau perintah yang diberikan oleh pengguna. Sedangkan Quillbot yaitu berfungsi untuk melakukan pemeriksaan sistematika, penulisan parafrase hingga menerjemahkan ke dalam bahasa tertentu. Sedangkan responden kedua menggunakan jenis AI yaitu Perplexity yang berfungsi sebagai mencari informasi yang bersumber dari sumber yang tepat, dan Canva yaitu berfungsi untuk membuat suatu gambar tertentu sesuai dengan yang diperintahkan. Sedangkan responden ketiga menggunakan jenis AI yaitu ChatGPT, di mana menurutnya fungsinya yaitu untuk menjawab pertanyaan atau perintah yang diberikan oleh pengguna. Jadi kesimpulannya, AI dapat memberikan dampak positif dan juga negatif.
Karena dengan rendahnya tingkat keakuratan AI dalam mendiagnosis kesehatan mental harus ditentukan dipertimbangkan terlebih dahulu hasilnya. Jadi dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, AI dapat memudahkan suatu tugas, dapat memberikan informasi terkait kesehatan mental, dapat mendiagnosis gangguan mental, dan dapat menjadi media meningkatkan kesehatan mental. Sedangkan di dampak negatif, AI dapat menyebabkan ketergantungan terhadap teknologi. Selain itu, dapat menurunkan interaksi sosial, dapat menimbulkan perilaku self-diagnose, dan dapat memberikan informasi yang tidak akurat dalam memberikan informasi mengenai kesehatan mental. Menurut saya Oke, sekian. baik. Terima kasih Jihan ya yang sudah mempresentasikannya terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadila. Nah, menurut Jihan sendiri, penelitian ini bagaimana? Sudah merujuk ke sebuah kesimpulan yang utuh atau belum? Maksudnya kesimpulan yang utuh bahwa AI itu sangat layak atau gimana nih berdasarkan hasil penelitian ini? Karena kalau dilihat dari simpulan tadi ada 3 keuntungan dan 4 kerugian ataupun dampak positif dan dampak negatifnya. Itu bisa dilihat ya tadi ya. Mungkin itu pertanyaan nanti disiapkan setelah Marcel presentasinya. Mungkin itu pertanyaan dulu. Oke, selanjutnya ke Marcel. Silakan Marcel yang akan menyampaikan hasil analisisnya berdasarkan dari jurnal penelitian peran AI terhadap kinerja industri kreatif ya, yang sekarang sudah marak bagi kalangan baik itu pelajar bahkan mahasiswa sampai dengan tingkat orang dewasa. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan analisis saya terhadap jurnal penelitian peran AI terhadap kinerja industri kreatif di Indonesia yang ditulis oleh Hanifah, Ahmad Solihin, dan Febrianti Aryudya. Pertama ada abstraknya, yaitu jurnal ini membahas tentang peran artificial intelligence atau AI dalam meningkatkan produktivitas industri kreatif di Indonesia yang meliputi beberapa sektor seperti seni, desain, film, musik, dan periklanan. AI juga berpotensi mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi produksi atau produktivitas, dan memperluas pasar melalui otomatisasi, personalisasi, dan analisis data, serta prediksi tren. Beberapa faktor itu sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia, tapi jika dilakukan oleh AI akan menjadi lebih cepat dan efisien. Dan juga penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan AI serta implikasinya atau mungkin tantangannya dalam mengadopsinya dalam industri kreatif saat ini atau di masa depan. Kemudian ada metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di mana peneliti memeriksa suatu kejadian yang terpublikasi oleh beberapa media berita internasional dan dalam negeri dalam kondisi tertentu secara sistematis melalui pengamatan dan pengumpulan data. Metode kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dan lebih menekankan pada makna daripada generalisasi yang lebih luas. Pendekatan ini dianggap lebih mudah karena diterapkan di lapangan dan memungkinkan hubungan yang lebih dekat antara peneliti dan informan atau material yang sedang diteliti. Kemudian ada hasil dari penelitiannya dan pembahasannya. Pertama yaitu AI dalam industri kreatif, ada 3 contoh dan pembahasan. Pertama, untuk pembuatan konten, AI digunakan untuk menghasilkan konten seperti tulisan, musik, dan seni. Contohnya menggunakan software seperti Jukin Media dan Emperor Music. Sebenarnya ini adalah perkembangan baru dalam dunia AI karena dulu pas pertama kali AI baru dipublikasikan baru bisa menjalankan tugas primitif seperti menulis dan membuat gambar, tapi gambarnya belum terlalu jelas. Jadi ini adalah perkembangan yang lumayan baru, bisa membuat musik dan gambar yang lebih
jernih lah ya. Kemudian ada pengolahan gambar dan desain, contohnya seperti Adobe Sensei yang meningkatkan proses editing gambar secara otomatis. Software ini juga bisa membantu memotong jam kerja yang dilakukan oleh para software editor dan video editor dan lain sebagainya. Tapi walaupun bisa dibantu oleh AI, ini juga butuh campur tangan manusia agar bisa dicek kembali dan dilihat jika ada beberapa kesalahan yang AI bisa buat, dan itu juga lumayan banyak. Kemudian ada virtual dan augmented reality, yaitu VR atau AR. Ini bisa memberikan pengalaman imersif dalam game atau aplikasi filter lainnya. Ini sebenarnya sebelum AI sudah ada dan sudah dikembangkan, tapi dengan bantuan AI dalam beberapa aplikasi seperti filter kamera atau editing foto, AI juga dapat membantunya. Dan pengguna yang belum terlalu berpengalaman bisa juga memakai AI dalam membantu menggunakan aplikasi AR. Kemudian ada pembuatan narasi. AI dapat membantu dalam penulisan skrip dan film dan desain narasi dalam game. Jadi kalau dalam pembuatan film dan game itu dalamnya gak cuman membuat narasi skrip dan plot ceritanya, tapi juga ada bagian teknisnya seperti editing dan produksi softwarenya. Jadi dengan dibantu AI, pembuat film dan game ini bisa lebih fokus dalam produksi teknisnya yang lebih butuh ada bantuan manusia, dan pembuatan plot dan ceritanya bisa dibantu oleh AI, jadi juga dapat meringankan beban bekerja di dalam sektor industri itu. Kemudian ada jurnalisme dan generasi teks, penggunaan AI dalam robot jurnalisme, contohnya media seperti BBC, Forbes, dan Washington Post untuk menghasilkan artikel otomatis. Jadi di sektor ini para jurnalis dan reporter tugasnya sedikit dimudahkan, jadi mereka hanya perlu mencari berita dan material yang sesuai, dan kemudian AI bisa mengembangkan material sumber itu menjadi artikel dan mungkin video berita yang sudah jadi gitu ya. Jadi hanya perlu mencari materi beritanya. Kemudian ada generasi gambar, ini yang saya bilang tadi, AI menghasilkan gambar dan seni digital melalui teknologi seperti style transfer. Jadi banyak software AI yang menawarkan jasa generasi gambar dengan hanya memasukkan input melalui kata-kata seperti apapun yang bisa dibayangkan lah, kemudian dari kata-kata itu dibuat menjadi gambar yang jadi. Dan pada saat ini banyak perkembangan telah dilakukan sehingga gambar yang dibuat itu sudah lebih jelas seperti mirip gambar di dunia nyata yang diambil oleh kamera beneran. Jadi sudah jauh daripada pertama kali yang lumayan primitif. Kemudian ada juga tantangan mengadopsi AI yang ada 3 contoh ini. Salah satunya adalah data dan kalibrasi, tantangan dan memperoleh hingga membangun database yang besar dan relevan untuk melatih AI. Jadi dibutuhkan waktu mungkin hingga beberapa tahun untuk mempelajari tingkah laku dan perkataan yang dibuat oleh manusia di sosial media dan lain sebagainya seperti berita, untuk mengembangkan database AI sehingga dia bisa mengupdate dirinya sendiri dan beradaptasi dengan lingkungan manusia yang sebenarnya, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Kemudian ada kinerja dan penggunaan AI. Beberapa alat AI masih membutuhkan peningkatan dalam mengenali pola dan media tertentu. Ini sebenarnya berhubungan dengan yang tadi, tapi ini lebih ke visual, di mana AI mempelajari video-video atau mungkin gambar yang diberi oleh pengguna untuk dipelajari oleh AI-nya itu sendiri, sehingga mereka bisa menganalisis apa yang ada di gambar dan video tersebut. Itu juga dibutuhkan input oleh pengguna manusia. Dan yang terakhir ada etika AI. Ini memastikan AI tidak memiliki bias atau pelanggaran etis yang mungkin mereka tidak sadari mereka lakukan karena mereka tidak terlalu mengerti mental manusia, dan mereka hanya menulis dalam murni
cara analitis, jadi mungkin masih lumayan sensitif untuk beberapa pengguna manusia, jadi itu juga dibutuhkan masukan oleh moderator dan dibutuhkan moderasi oleh pihak yang berwenang yang membuat AI tersebut. Kemudian terakhir ada AI terhadap produktivitas kinerja industri kreatif. Pertama ada pertumbuhan industri kreatif. Industri kreatif Indonesia menunjukkan kontribusi positif terhadap PDB, yaitu meningkat signifikan dari tahun 2010 hingga 2021. Kemudian AI juga membantu meningkatkan produktivitas pekerja kreatif dengan mempercepat proses desain seperti yang disebut tadi. Dan yang terakhir ada dampak pada ekspor dan PDB. Ekspor industri kreatif Indonesia meningkat dengan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi negara. Kemudian kita berada di kesimpulan, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AI memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja industri kreatif di Indonesia, baik dalam hal produktivitas atau membuat ide original yang baru tanpa bantuan manusia, meskipun butuh masukan input kreatif dari pengguna manusia itu sendiri untuk mempersempurnakan hasilnya. Jadi tidak murni hasil buatan AI dan perlu moderasi lagi dari pengguna dan developernya itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Karena waktunya istirahat, ya. Jadi nanti kita lanjutkan untuk diskusi panel kita hari ini yang berkaitan dengan AI. Untuk Marcel, mungkin sudah seberapa jauh peran AI dalam kehidupan Marcel itu nanti dijawab, ya. Kita istirahat dulu. Mic-nya aku copot dulu.